Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrifan Rizkiana, guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 29 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Katolik Atmajaya. Berikut adalah formulir uji kinerja yang menunjukkan bahwa benar peserta PPG tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan konseling individual behavior therapy dengan teknik self management terkait dengan prokrastinasi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Malika, Bu. Tadi kata teman saya dipanggil sama Ibu. Oh iya, silakan Malika, duduk sini dulu. Makasih ya, Bu. Gimana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik juga. Tadi pagi berangkat dari rumah jam berapa, Malika? Sekitaran jam 5 sih, Bu. Soalnya rumah saya agak jauh. Agak jauh ya, tapi nggak ganggu sekolah kamu ya? Enggak sih, Bu. Gimana pelajaran hari ini? Ya, Alhamdulillah baik sih, Bu. Cuman kan ada sedikit masalah lah, Bu. Masalah dari mana? Saya tadi diomelin sama guru matematika. Soalnya saya ini, Bu, nggak ngerjain tugasnya. Tugasnya udah numpuk juga. Gitu. Sebenarnya juga ibu manggil kamu berkaitan dengan itu sih, karena pas tadi ibu lewat di koridor, ibu lihat kamu lagi dihukum ya sama guru matematika. Iya, Bu, gara-gara itu. Ibu tadi lihat ya? Iya, tugas apa sih kalau boleh ibu tahu kok bisa dihukum? Tugas matematika gitu, Bu, dari pertemuan ke-3 sampai ke-6 saya nggak ngerjain tugasnya. Masya Allah, Malika, kok bisa? Soalnya saya bingung, Bu, cara ngerjainnya gimana. Oh gitu. Tapi kamu udah coba tanya gurunya? Saya takut, Bu, kalau tanya gurunya, takutnya saya dibilangnya ini, Bu, dimarah-marahin karena numpuk tugas. Kalau sama teman? Temen nanti nggak mau kasih jawaban, Bu, terus bilangnya saya nyontek mulu. Gitu, tapi udah coba searching dong. Udah sih, Bu, tapi saya malah buka TikTok sama buka IG gitu-gitu, Bu. Oh, itu mah bukan karena nggak ininya, tapi kamunya nih yang nggak ada niatan, jangan-jangan untuk mengerjakan tugasnya. Iya, tapi Bu. orang tuh ada di rumah kan? Ada sih, Bu. Ibu ada ya di rumah ya? Ada, Bu. Jadi hanya matematika saja atau ada mata pelajaran lain, Mal? Ada lumayan sih, Bu, yang numpuk gitu. Matematika 3, sejarah kayaknya sekitaran 4, bahasa Inggris, sama PPKN juga ada, Bu. Oh iya, sama seni budaya juga ada. Gitu. Terus menurut kamu kalau misalkan perilaku kamu nih menunda-nunda tugas dan lain sebagainya, itu menurut kamu baik nggak sih, Malika? Udah baik sih, Bu, kan itu juga salah saya jadi numpuk tugas gitu. Gitu. Terus kamu mau berubah nggak? Mau sih, Bu, soalnya saya agak kecewa juga sama diri saya. Iya, kan sekolah itu kan pengen sukses ya, biar juga kamu kalau menunda pekerjaan juga kan atau tugas itu kan jadi malah nggak berkembang, nggak selanjutnya nggak ke tahap selanjutnya ya, Malika ya, atau nanti tugas nambah lagi ya, Malika ya, gitu. Kalau boleh ibu bantu, ibu mau memberikan konseling nih untuk kamu, apakah kamu bersedia? Mau sih, Bu, boleh. Oke, sebelumnya ibu jelasin dulu nih, konseling itu apa? Konseling itu adalah interaksi antara konselor dan konseli. Di sini konselornya ibu, konselinya Malika, dengan tujuan membantu konseli ini dalam mengatasi masalahnya. Ya, Malika, di sini kan masalahnya berkaitan dengan penundaan tugas atau yang istilahnya sering disebut dengan prokrastinasi akademik. Nah, selain itu juga di konseling itu ada 2 azas yang harus Malika ketahui. Yang pertama itu azas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi setiap semua yang Malika katakan atau semua proses konseling ini itu akan menjadi rahasia kita berdua gitu, dan tidak akan dipublish atau disampaikan ke orang lain. Begitupun dengan azas kesukarelaan. Jadi harus sukarela nih, Malika mengikuti proses konselingnya harus sukarela. Dan juga ada satu lagi nih, lupa azasnya, yaitu azas keterbukaan. Nah, di sini Malika harus terbuka nih sama ibu tentang semuanya, dari mana kenapa bisa terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Paham sampai sini ya, Malika ya? Paham, Bu.
Paham ya? Iya, Berarti Bu. kita lanjut dengan konseling individual. Nah, konseling ini nanti kita akan membuat 3 sesi. Jadi membuat proses konseling ini 3 tahap atau 3 sesi. Gitu deh. Sebelum lanjut ke selanjutnya, kita lanjut konselingnya. Malika diminta untuk mengisi formulir persetujuan konseling dulu. Diisi dulu ya Malika ya. Oke, Bu. Di sini Bu jelaskan di formulir persetujuan konseling ini ada waktu pelaksanaan konseling. Berarti kita isi dengan berapa kali pertemuan dan durasi konselingnya. Nanti Jadi diisi 3 kali pertemuan ya, Bu? 3 kali. Durasinya 40 menit. Untuk yang poin keduanya, masalah yang diajukan. Untuk masalah yang diajukannya itu terkait dengan Tugas-tugas yang numpuk. penundaan tugas atau prokrastinasi akademik. Tujuan konseling yang disepakati bersama, tujuannya apa? Mengurangi perilaku prokrastinasi akademik atau penundaan tugas. Terus dengan masalah yang diajukan, dengan masalah yang diajukan dan tujuan tersebut di atas, kami bersepakat untuk membina relasi konseling. Di sini tanda tangan kamu, bawahnya nama jelas kamu ya, Malika. Ya, Bu. Ya. Nah, ini berarti Ibu tanggal sekarang ya, Jakarta tanggal berapa sekarang, Malika? Tanggal berapa ya, Bu? Tanggal berapa masa kamu nggak tahu? Tanggal 14, 13. Kemerdekaan hari apa? 17 Agustus. Hari Kamis. Sekarang hari Selasa, berarti 15 Agustus. Nah, pintar Malika. Ini Ibu tanda tangan di sini. Oke, dengan tanda tangan formulir persetujuan konseling, berarti Malika setuju nih untuk konseling dengan Ibu dengan 3 kali pertemuan selama 40 menit setiap pertemuannya. Dan masalahnya itu penundaan tugas, tujuannya agar mengurangi perilaku penundaan tugas akademik yang dilakukan oleh Malika. Ya, siap ya Malika ya? Ya, siap, Bu. Siap. Oke, sebelum kita mulai kelas selanjutnya itu, baiknya kita berdoa dulu ya, semoga lancar nih. Amin. Biar nggak deg-degan lagi. Tadi udah deg-degan nih, wah dipanggil BK mau apa ya gitu ya Malika ya. Iya, Bu, saya kira saya kenapa. Iya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sejenak agar proses konseling ini dan selanjutnya itu berjalan dengan lancar dan juga mencapai tujuan konseling yang disepakati bersama. Ayo berdoa, mulai Malika. Berdoa selesai. Terima kasih Malika. Kita lanjut nih. Nah, ini kan udah setuju, berarti apa yang ditanyakan Ibu harus terbuka ya, harus dijawab. Ya Allah. Oke, tadi kan kamu bilang tadi ada beberapa tugas yang tidak dikerjakan. Kalau yang boleh Ibu tahu nih, di rumah itu Ibu kamu kerja atau di rumah Malika? Kerja sih, Bu. Berarti bukan ibu rumah tangga biasa ya? Iya, Bu. Sering keluar kota juga. Jadi kamu kurang, maksudnya Ibu nggak ada di rumah setiap hari ya? Atau Iya, keluar Bu. kotanya cuma berapa bulan sekali? 1 tahun tuh bisa kayak 7 kali gitu-gitu, Bu. Sering lah pokoknya, soalnya urusannya dia kan keluar kota terus, Bu. Keluar kota terus gitu. Tapi di rumah selain sama Ibu, kamu tinggal sama? Sama kakak. Sama Kakak juga kakak. kerja sih, Bu. Kerja. Nah, sekarang kamu boleh tulis dulu nih, kira-kira nih faktor pendukung kamu. Nah, mendukung dalam sekolah itu apa aja?
Sebenarnya sih kalau yang dukung gitu ya Bu ya, dukungan orang tua sama keluarga itu juga penting, sama orang tua memfasilitasinya juga sih Bu, kayak buku, pensil gitu-gitu Bu. Berarti silakan kamu tulis di sini faktor pendukung kamu nih dalam mengerjakan tugas. Faktor pendukung ini bisa dari rumah maupun dari pihak sekolah ya Malika. Kira-kira segini sih Bu. Itu faktor pendukung yang ada Iya, Bu. di rumah ya. Kalau yang ada di sekolah, Cara gurunya menjelaskan juga sih iya. Bu. Boleh ditulis di sekolah dari pihak gurunya seperti apa. Terus dari teman nih, apakah teman itu mendukung atau tidak? Ada yang mendukung, ada yang enggak sih Bu. Iya. Kadang-kadang saya kalau ngerjain tugas males juga sih Bu kalau banyak yang nyontekin saya. Tapi kadang-kadang ada juga teman yang baik gitu, mau ngingetin terus kalau misalnya tugasnya belum selesai. Oke, selanjutnya kita ke faktor penghambat. Nah, coba ditulis di sini apa saja yang menghambat kamu nih dalam pengerjaan tugas. Oke, ada faktor penghambatnya ada beberapa ya Malika ya. Iya Bu. Apa jadi Malika? Wah, ada apa itu? Ekskul. Terus? Terlalu banyak kegiatan gitu Bu, kayak kerja kelompok. Sedangkan rumah saya dari sekolah tuh jauh kan Bu ya. Terus rumah teman saya itu pada dekat sama sekolah. Jadi saya pulangnya malam-malam terus Bu. Karena malam saya capek, jadi tugas-tugasnya numpuk deh Bu, karena saya males juga ngerjainnya. Gitu. Ini kaitan ekskul. Kaitannya dengan tugas ekskul apa? Soalnya kan ekskul kan baliknya sore ya Bu. Nah, kalau saya balik sore sekitar jam 5 itu, saya bisa sampai rumah jam 8 malam Bu. Lagi kalau macet. Jadi Bu. Seperti itu. Untuk jarak antara rumah dan sekolah itu faktor yang ini yang bikin kamu mager berarti. Untuk belajar kelompok. Itu kalau tugas kelompok. Kalau tugas individu. Itu dia bukan capek balik malam juga. Iya. Tapi kalau di rumah buka handphone kan? Iya Bu. Tapi biasa saya sering langsung tidur aja gitu loh Bu. Nggak langsung ngerjain tugas ya karena udah capek. Iya Bu. Dan sempat buka handphone. Ya biasa sempet sih Bu. Gitu. Oke, berarti ada faktor pendukung, faktor penghambat. Nah, sekarang nih menurut Malika, bagaimana cara mengatasi faktor penghambat ini? Bisa ditulis di sini. Ayo, mengatasinya seperti apa, Malika? Kira-kira ini sih Bu faktor-faktornya menurut saya. Cara mengatasinya ya, mengatasi faktor penghambat. Yang pertama, Mengurangi kegiatan di luar rumah. Saya juga sering main gitu Bu sama temen. Itu juga sih Bu, saya jadi balik malam yang kayak saya bilang tadi itu. berarti harus dikurangi. Selain itu, Rajin Bu ngerjainnya, ngerjain tugasnya. Terus nggak males-malesan lagi. membuat apa itu?
membuat list tugas-tugas gitu Bu, kayak catatan kecil gitu mungkin. Terus Bu, saya juga kadang-kadang tuh suka lupa gitu loh Bu ada tugas karena terlalu banyak yang dipikirin kayak buat eskul gitu-gitu. Jadi kamu di ekskul ini jadi apa sih Malika kalau boleh tahu? Biasanya saya jadi sekretaris di Rohis. Nah itu tuh saya sering banget buat proposal Bu. Nah proposal tuh kayak revisi terus. Saya kalau ngerjain tuh dari di sekolah biasanya juga sering-sering cabut pelajaran gitu Bu gara-gara itu. Terus abis itu kalau di rumah saya mau ngerjain proposal itu terus Bu karena deadline-nya. Jadi itu yang terjadi. Iya Bu. Jadi di ekskul ini lebih ke tugas sebagai sekretaris itu ya, yang agak berat, akhirnya melupakan tugas sebagai seorang murid di sini. Iya Bu. Iya. Nah, Nika tadi kamu bilang tadi mengatasinya itu rajin dan membuat list tugas-tugas ya. Nah, sekarang kita lihat nih list. Nah, dicatat dulu biar ingat mata pelajarannya apa, tugasnya atau PR-nya seperti apa, keterangan nih nanti ditulis sudah dikerjakan apa belum. Ini Ibu bantu mengingat kembali tugas-tugas yang lalu biar nanti kita pelan-pelan nih kita kurangin dalam penundaan tugas biar Ibu ingetin pelan-pelan. Ditulis ya Malika ya. Ya, silahkan Malika. Dari isi ini saja Malika. Iya Bu, tapi lumayan banyak ya Bu ya. Iya, ini boleh dijelaskan Malika, Ibu agak bingung ini. Yang pelajaran pertama itu ada matematika ya Bu ya, buat tugasnya. Di sini ada 2. Yang pertama itu kalau nggak salah yang bilangan deh Bu. Ada 10 soal, terus yang satu lagi ada 15 soal. Yang 15 soal itu pilihan ganda Bu. Terus baca matematika yang PR-nya itu yang waktu itu jadi ada tugas, terus ada PR-nya lagi itu Bu. Saya belum lihat sih Bu. Saya juga waktu tanya teman tapi nggak dijawab. Dikiranya saya mau minta jawabannya Bu. gitu, Masya Allah. Kayak sama temen baik-baik biar banyak temennya. Terus kalau PPKN ini tugasnya itu dia buat rangkuman gitu deh Bu. Rangkuman itu ada 2 bab. Terus ada lagi soalnya tuh yang 15 sama yang 5 soal. Yang 15 tuh pilihan ganda, yang 5 soal itu esai Bu. Nah yang esai itu didikte Bu, sama kayak matematika tadi. Saya nanya temen dikiranya saya mau nyontek Bu. Ya lanjut dulu. Yang buat sejarah PR ini disuruh buat kayak semacam PPT gitu Bu, per kelompok. Nah, waktu itu saya cabut pelajarannya Bu. Jadinya saya nggak dapet kelompok. Mau nanya sama gurunya saya takut diomelin Bu. Oh sejarah ada 2 itu ya Malika ya? Iya Bu, yang satu buat PPT, yang satu lagi buat soal juga ada Bu. Selain itu? Nah, di sini ada sejarah lagi. Sejarah kan ada 3. Yang satunya lagi itu ini Bu, apa namanya PR. PR itu ada di buku paket. Tapi saya jarang buka buku paketnya. Tapi punya buku paketnya kan? Ada sih Bu di rumah. Yang selanjutnya itu ada seni budaya. Nah, yang seni budaya ini Bu, saya bingung.
saya kan nggak bisa ngelukis ya Bu. Terus jadinya saya males Bu karena saya nggak bisa ngelukis. Saya nggak kerjain deh Bu jadinya karena saya males. Jadi kamu takut mencoba nih untuk melukis. Iya Bu, kayak takut jelek itu, takut diketawain juga sama gurunya atau sama teman-teman. Kalau buat yang bahasa Inggris ini itu kan ada tugas. Dia satunya itu kalau nggak salah kayak ngebuat cerita gitu Bu. Terus yang satu lagi itu ini baru sekali ini sih Bu jadi dikasih tahu sama teman saya. Terus saya masuk ke sekolah. Katanya yang bahasa Inggris ini ada soal gitu sama kayak sejarah ada di buku paket. Tadi buku paket, Masya Allah, lumayan banyak nih ya Malika ya. Nah ini nih, ini terkait dengan istilah itu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kamu tunda tugasnya satu, 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 akhirnya banyak. Dan juga itu membuat kamu, wah udah males, belum tugas ini, belum tugas itu, dan sebagainya. Ya nggak Malika? Iya Bu. Iya, nah di sini tadi ada matematika, PKN, sejarah, seni budaya, bahasa Inggris. Ada beberapa tugas dan PR. Mungkin tugas itu ada juga yang membuat prakarya mungkin ya, membuat hasil, dan juga ada beberapa yang tugasnya itu PR. Kayak selain itu nih Malika, tadi kan kamu bilang gini, Bu, ini Bu, saya takut sama teman gitu. Kalau saya takut menanyakan itu terhadap teman gitu kan. Jadi di kelas ini kalau Ibu boleh tahu, teman kamu ada berapa Malika? Satu kelas tuh ada 35 orang. Nah, yang cewek-ceweknya ada 7 Bu. Kalau yang cowok-cowoknya saya agak kurang dekat. Dari 7 orang itu saya cuma dekat sama 1 orang Bu. Nah, yang saya dikasih tahu tugas itu yang bahasa Inggris. Nah, dia Tapi rumahnya dekat atau jauh dari anak tersebut? jauh Bu, rumahnya dia deket sekolah gitu rumahnya Bu. Saya kan jauh sekitar 12 kilometer dari sekolah. Tetangga kamu nggak ada yang sekolah di sini? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, berarti satu itu teman kamu. Gimana teman yang lainnya? Nah, saya bilang tadi itu loh Bu, mereka ngira saya kalau nanya gitu, kiranya mau dicontek terus, kayak bilangnya, ya jangan nanya-nanya sama gue terus dong, lu mau nyontek ya gitu Bu. Padahal saya minta soalnya, bukan minta jawabannya. Terus perasaan kamu gimana ketika teman kamu mengatakan seperti itu? Saya sedih sih Bu, habis itu chatnya cuma saya baca doang, saya kalau saya takutnya pas saya jawabin lagi malah jadi ribut. Itu teman ya? Iya, jadi kan tadi ada beberapa faktor nih yang kata kamu mendukung dan menghambat ya kan. Salah satunya mungkin teman, ada yang seperti itu ya, yang menghambat gitu. Terus kalau untuk gurunya, kenapa sih kamu nggak nanya misalkan ke gurunya? Tadi kamu bilangnya apa? Takut dimarahin. Orang belum mencoba kok udah takut dulu. Yang terpenting itu kamunya berbahasanya yang sopan dengan gurunya gitu. Bu, maaf saya belum jelas tentang tugas ini gitu. Jadi ada kesinambungan, atau guru pun akan senang gitu ketika anak atau peserta didik itu belum jelas itu bertanya, daripada diam ya. Paham ya Malika ya? Iya Bu. Iya. Terus untuk ekskul, Buat eskul itu kan saya ikut ada 4 ya Bu ya. Ada eskul wajibnya itu ada pramuka, terus sama ada PMR, silat sama rohis. Nah, saya sebenarnya kalau silat ini dia kan hari Jumat. Jadi kalau buat ngerjainnya tuh masih ada waktu kan Bu. Kalau buat PMR, saya juga bingung Bu. Dia tuh kayak buat pertemuan selanjutnya gitu banyak ininya loh Bu, banyak tugas-tugasnya materinya gitu. Saya juga seringnya ngerjain materinya dari PMR itu karena lebih takut sama ininya sih Bu, senior-seniornya gitu, takut dimarahin juga. tapi ibu kamu sering chat kan, atau sering misalkan lagi di luar kota gitu, Malika gimana, ada tugas hari ini? Jarang sih Bu kalau kayak gitu, Jarang. makanya saya juga rada-rada lupa. Kakak saya kalau balik juga malam Bu. Jadi saya agak bingung gitu mau gimana. Kadang-kadang saya cuman kayak bengong, habis itu tidur aja gitu di rumah. Karena orang tua kamu mungkin mendukungnya dengan fasilitas ya. Iya Bu, kayak kalau kurang nanti dibeliin gitu Bu. Seperti itu.
Tapi sejauh ini nih dari beberapa mata pelajaran kan pasti beda guru nih gitu. Biasanya hukuman apa sih yang atau konsekuensi apa? Kan biasanya kita setiap bulan ada perjanjian ya. Nih kalau kamu tidak mengerjakan itu akan mendapatkan apa, atau kalau kamu mengerjakan akan mendapatkan apa. Itu sejauh ini ketika kamu tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan PR atau tidak mengerjakan PR, apa sih yang kamu dapatkan dari guru, atau bagaimana sih reaksi dari guru tersebut? Biasanya saya diomelin sih Bu. Nah, saya sering cabut-cabut kelas gitu kan Bu, sama gurunya diomelin lagi. Terus kalau misalnya saya izin mau ngerjain proposal atau kegiatan eskul lain gitu Bu, nah malah diomelin juga Bu. Saya juga jadinya bingung. Kadang-kadang diomelinnya langsung depan teman-teman, jadi saya malu Bu. Teman-temannya malah ikut ketawa. Ya, yang saya ngerjain ini lah Bu, kira-kira. Soalnya kalau guru-guru sisanya baik-baik sih Bu, rata-rata saya jadi senang. Jadi senang nggak ngerjain tugas nih? Jadi senang ngerjain tugasnya Bu, jadi saya ngerti metode belajarnya, terus nggak sering cabut pelajarannya. Oh gitu. Tapi ketika ujian, kamu bisa menjawab soalnya nggak? Dan saya ngasal sih Bu, saya kan nggak pernah belajar. Nah itu, jadi ada dampaknya ya, dampaknya terhadap kita nih kalau tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi salah satunya kita tidak paham atau ketinggalan pelajaran, itu akan berakibat nanti ketika ulangan atau ketika ujian itu kamu berarti bingung, akhirnya cap cip cup ya, hitung kancing. Iya Bu. Iya gitu Malika. Menurut kamu kira-kira bisa nggak kamu melewati beberapa sesi ini? Bismillah bisa sih Bu. Bismillah. Iya. Saya mau berubah juga. Iya, harus ada tekad dan pasti kamu bisa berubah gitu. Karena pada dasarnya kamu udah ada beberapa faktor pendukungnya nih gitu kan. Tinggal ibaratnya kita ingat lagi kembali faktor pendukung, dan juga tadi yang kamu bilang cara mengatasinya. Ini kan kamu ya yang membuat ini sendiri. Oh, saya mengatasinya itu dengan mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, berarti harus jarang nongkrong gitu, dan apa ekskul juga mungkin agak dikurangin gitu biar kamu fokus nih. Yang terpenting sih kalau ada tugas ya langsung Kerjakan nah Bu. itu akan lebih baik lagi. Oke Malika, nah ini kan ada, tadi kita udah ngobrol nih udah tentang tanya Malika, terus faktor pendukung, faktor penghambat, terus tadi udah juga apa persetujuan konseling ya. Ada beberapa Malika juga mengatakan tentang mata pelajaran tugas yang belum dikerjakan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak sih Malika? Ya, ini sih Bu, kan faktor dari saya udah ada. Kalau menurut Ibu kayak gimana gitu Bu biar cepet berubahnya? Saya juga pengen berubah sih Bu, cuman saya bingung caranya kayak gimana. Jadi perubahan itu kan pelan-pelan ya Malika ya, nggak mungkin langsung tiba-tiba berubah gitu. Mungkin perubahan itu kita kan masih belajar. Belajar itu membutuhkan proses perubahan, dan perubahan ini harus ibaratnya stabil nih. Gitu. Jadi kalau udah berubah ya nggak boleh ngulangi lagi. Salah satunya ini membantu pelan-pelan. Salah satunya dengan tadi dengan membuat list ya, list atau jadwal kegiatan kamu nanti next pertemuan dan sebagainya ya Malika ya. Dan pendapat Ibu, apakah Malika bisa berubah? Insya Allah pasti bisa. Itu karena semua orang itu pasti bisa berubah, tinggal kemauan dari diri kita sendiri. Gitu. Ini Malika sudah hebat, sudah tahu nih mengenali pribadi diri Malika tentang faktor pendukung. Wah, punya faktor pendukung, mungkin di sini kurang, mungkin dari Malikanya tuh nggak ada nih faktor pendukungnya. Oh mungkin minat belajar saya nih, atau saya sekolah di sini karena kemauan saya, itu juga menjadi faktor pendukung Malika. Misalkan ketika Malika masih ingat, oh faktor pendukungnya saya emang pengen sekolah di sini, ini sekolah keinginan saya atau yang saya cita-citakan, itu juga termasuk faktor pendukung. Gitu biasanya kalau kita cinta ibaratnya dengan jurusan, atau kita udah suka nih dengan sekolah, dengan jurusan, itu juga akan membantu kita nih, mendukung kita dalam proses belajar mengajar seperti
seperti itu Malika. Jadi di sini Ibu belum melihat nih faktor pendukung dari diri Malika. Nah, tuh, menurut kamu nih, faktor pendukung yang ada di diri kamu apa? Sebenarnya sih Bu, saya mau sekolah di sini karena saya pengen belajar juga buat naik pesawat gitu-gitu. Nah, tapi saya bingungnya itu kalau misalnya saya banyak eskul, saya juga pengen nyobain kegiatan baru. Karena banyak eskul yang saya pengen masukin gitu Bu. Jadi saya ambil gitu loh Bu, pemikirannya jadi kebelah-belah gitu, kayak ke PMR antara sekolah atau pelajaran gimana-gimana. Saya bingung cara pertama-tama tuh ngerjainnya yang paling inti itu apa gitu. Berarti berkaitan dengan manajemen waktu ya. Oke, selain itu tadi kan berarti tugas ini juga berkaitan dengan kemampuan manajemen waktu Malika dari diri Malika ya faktor. Ini juga faktor pendukungnya satu bisa tingkat kecerdasan Malika misalkan. Ibaratnya kan udah pernah tes IQ kan di terus diagnostik itu bisa itu juga menjadi modal Malika nih gitu agar bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar gitu. Oke, selanjutnya masih semangat? Masih dong semangat. Oke tadi kita udah ngobrol dan ini berarti siap-siap untuk sesi selanjutnya di besok ya Malika ya. Nah sebelum itu Ibu pengen nih dengar kesan kamu nih atau kesimpulan dari pertemuan pertama nih dengan Ibu gitu kan. Gimana kesan kamu bisa refleksi dari pertemuan ini atau kesimpulan yang dapat kamu ambil setelah tadi dari awal sampai akhir konseling dengan Ibu. Saya senang sih Bu bisa cerita ke Ibu, bisa terbuka sama orang. Soalnya saya nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Kalau saya cerita ke teman saya yang satu itu doang, takutnya dia malah jadi kepikiran. Ya kalau kira-kira buat kesimpulannya, saya harusnya lebih berubah lagi sih Bu buat diri saya, harus lebih berusaha, rajin juga, nggak males-malesan terus. Terus mungkin saya bakal keluar salah satu eskulnya biar nggak terlalu padat jadwalnya mungkin Bu. Berarti untuk terkait manajemen waktu itu ya berarti harus pintar memilah dan memilih ekskul dan sebagainya. Oke Malika. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini cukup ya Malika ya kan kita cuma 40 menit pertemuan pertama. Ini tadi sudah refleksi dan hasilnya. Sekarang Malika diminta untuk evaluasi tentang kegiatan hari ini. Bisa ditulis di sini Malika penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling. Hari, tanggal ditulis, jenis layanannya perorangan ya, konseling individual, pemberi layanannya siapa? Iya, Ibu sebagai guru BK, Bu Asrifa, terus nanti diisi selanjutnya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, mereka bisa bertanya dengan Ibu. Ini sekarang Bu? Iya, sekarang harus sekarang. Ini akan terjadi setiap sesi ya. Nah ini terus nih jenis layanannya konseling. Nah dilanjutkan diisi Malika.
Apa ada kesulitan Malika? Ini nanya nih, nanti kalau ada kesehatan ibu ya Bu. Oke, siap, siap, siap. Ibu kalau Oke, sudah ya Malika ya. Oke, terima kasih Malika atas penilaian yang telah ditulis. Ibu review lagi ya kegiatan kita hari ini. Kita sudah menandangi persetujuan konseling ya, bisa dilihat persetujuan konseling. Selain itu juga Malika tadi sudah menulis nih beberapa faktor pendukung dan penghambat. Ya, Ibu ingetin lagi. Terus juga ada mata pelajaran. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi, tugas yang belum selesai. Dan juga terakhir ada penilaian proses hasil konseling sesi pertama. Jadi Ibu ingatkan lagi, kita ada 3 sesi yang Malika ya. Yang sesi pertama masih ada 2 sesi lagi selanjutnya. Sesi kedua tetap di jam seperti ini pulang sekolah, biar nanti kita nyaman gitu ya Malika ya. Sampai di sini bertanyakan? enggak ada sih Bu. Oke, alhamdulillah kan kita tadi mengawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Oke, coba Malika mimpin berdoa. Alhamdulillah kita udah selesai mengerjakan bimbingan konseling kali ini. Marilah kita berdoa. Bismillah. Oke, terima kasih Malika, pasti bisa berubah. Oke, ditunggu besok hari. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Saya pamit ya, bukan ada belajar. Ya, Assalamualaikum. Salam.